Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dakwah Islam TV channel. Dengan saya Rahma dan juga nanti ada salah satu bintang tamu di podcast sharing, wadah kita untuk mengisi ilmu dengan melalui kisah di sekitar kita. Oke guys, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu merupakan salah satu anggota Ahwat Dakwah Islam yang beliau itu menjalankan proses hijrah gitu ya, sekeluarga gitu. Karena beliau udah punya keluarga dan beliau juga punya anak gitu, maka saya kenalkan ya. Saya akrab memanggilnya dengan sebutan Bunda, yaitu Bunda Dia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mbak Rahma. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah ya Bun ya. Bun, kita ini lagi membahas tentang sesuatu yang orang-orang itu sekarang lagi berbondong-bondong gitu untuk hijrah gitu ya Bun. Pasti itu tidak asing kan ya di telinga kita, bahkan kita sendiri pun sudah pernah melalui proses itu gitu. Tapi ya proses hijrah itu memang terkadang banyak sekali ujiannya gitu ya. Dan di luar sana orang-orang yang berhijrah itu tuh memang banyak banget variannya. Ada yang berhijrah melalui pakaian, dari semulanya dia tidak berjilbab kemudian dia memutuskan untuk berjilbab gitu. Kemudian ada yang hijrahnya itu karena pekerjaan, semulanya dia bekerjanya di tempat riba, terus dia kemudian keluar dari pekerjaan riba gitu. Ada yang hijrahnya karena perilaku, semulanya dia yang emosian, yang temperamen, terus sekarang hatinya menjadi lebih lembut gitu kan. Nah kita tuh penasaran gitu loh sama proses hijrahnya Bunda sekeluarga gitu kan, yang Bunda Dia ini itu hijrahnya itu bisa insya Allah akan dapat keberkahan itu gitu. Nah pertanyaannya nih Bun, bagaimana sih Bun awal hijrah Bunda dan keluarga gitu sehingga Bunda yang sekarang itu beda sama Bunda yang dulu gitu? Karena hijrah itu kan bergerak ya dari darul kufur menjadi ke darul iman kayak gitu, dari yang nggak baik jadi baik gitu. Mungkin bisa di-share ke kita gitu Bun, awal hijrahnya tuh seperti apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara masalah hijrah itu ya Mbak, rasanya tuh malu sama diri sendiri. Kenapa malu? Ya dulu itu seperti apa gitu tuh, rasanya tuh pengen banyak-banyak istighfar. Awal mula saya berhijrah itu, mungkin jalan orang berhijrah itu kan masing-masing ya Mbak. Iya. Kalau awal mula saya berhijrah itu, saya ada masalah. Saya diuji sama Allah, saya disentil sama Allah dengan masalah ini. Masalahnya banyak, cuman salah satunya yang paling membekas banget sehingga membuat saya untuk melakukan hijrah itu ada suatu fitnah gitu. Nggak perlu diceritakan lah ya fitnahnya apa. Iya. Itu merupakan salah satu yang alasan kenapa Bunda hijrah gitu ya, dapat fitnahan dari orang seperti itu. Iya betul. Lanjut. Dari fitnah itu saya merasa hubungannya semua dengan keluarga saya itu sangat-sangat berkaitan sekali. Jadi dengan semua masalah itu membuat perubahan terhadap kehidupan keluarga saya. Dari situ saya punya teman-teman kan ya, teman-teman banyak lah, orang juga masih punya temannya. Nah dari kita yang hubungannya seperti keluarga, bahkan mungkin melebihi keluarga, baik benar-benar karena sangkut pautnya dengan mata pencaharian juga gitu. Iya. Jadi membuat saya waktu itu keluar dari kerjaan gitu kan. Tapi dengan alhamdulillahnya, dengan masalah yang saya hadapi waktu itu, nggak ngerti kalau namanya manusia ada rasa kecewa. Saya mencoba bertabayun dengan mereka tidak menjelaskan apa-apa, mereka bilang tidak ada apa-apa, tapi faktanya ada apa-apa. Tapi pada saat itu saya hanya berpikir, ya sudah, mungkin ini memang jalan Allah untuk saya gitu. Aduh, Mau nangis. apa namanya, dengan masalah ini mungkin Allah kepengen
namanya Allah kasih ujian, kasih masalah kan pasti kan Allah tuh sayang sama kita. Di situ saya berpikir, saya punya dosa apa ya? Saya mungkin banyak dosa yang selama ini belum benar-benar menjalankan syariatnya Allah gitu kan. Muhasabah ya Bun ya. Waktu itu jadi saya terima semua masalah itu dengan ya sudahlah, mungkin Allah pengennya seperti ini. Dan waktu itu saya juga berpikir mungkin memang menurut saya nggak baik, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Jadi saya pasrah aja sih waktu itu. Keluarga sempat nggak terima, maksudnya kamu nggak ngerti kesalahanmu apa, kenapa kamu nggak mencoba istilahnya menuntut gitu, apa sih gitu, kenapa sih kok saya diperlakukan seperti ini. Waktu itu saya hanya bisa bilang saya sudah mencoba bertabayun tapi tidak ada kejelasan, ya sudah, maksudnya istilahnya saya cukup biar Allah aja gitu. Jadi biar saya pasrahkan kembali semua sama Allah gitu. Saya kan punya Allah gitu. Tapi hanya sekedar itu kan, maksudnya waktu itu saya belum benar-benar paham tentang ilmu Allah itu seperti apa gitu. Cuman pada waktu itu memang saya semua serahin sama Allah. Suami juga agak gimana gitu, cuman saya bilang sudahlah, ini tuh kemauannya Allah, ini kemauannya Allah gitu. Dari masalah itu saya mencoba untuk belajar mencari ilmunya Allah lewat kajian-kajian. Saya coba ya bisa dibilang introspeksi. Mungkin selama ini yang saya lakukan banyak dosanya ketimbang faedahnya gitu kan, lebih banyakan faedah gitu. Ya memang kehidupan saya dulu itu sana sini gitulah, Masih dunia banget gitu ya. duniawi banget. Kalau sekarang boleh bilang, dulu saya belum paham, sekarang saya bilang sangat-sangat duniawi banget, sangat tidak memikirkan akhirat sama sekali. Ya akhirat hanya sekedar sholat, puasa, tapi belum sampai yang bagaimana sih seharusnya gitu. Dari situ, dari masalah itu semuanya kan berubah. Semenjak saya difitnah, saya keluar kerja, semua berubah. Keluarga yang tadinya punya pencaharian, kebetulan saya keluar, suami saya juga dalam waktu dekat, itu ujian dari Allah saya merasanya. Suami saya juga keluar kerja, jadi kita punya 3 anak, sama sekali nggak ada pencaharian. Ya kalau dibilang manusia boleh bingung. Iya. Tapi waktu itu saya alhamdulillahnya saya yakin pasti pertolongan Allah itu ada gitu loh. Kalau kita mau percaya sama Allah. Saya mencoba berusaha mencari ilmunya Allah, saya belajar dari kajian sampai pada akhirnya saya ketemu dengan Ustazah Diana melalui kajiannya waktu itu, kajian hijaber. Saya mencoba dari belajar ilmunya Allah itu, saya tuh banyak nangis, ya Allah. Ya mungkin memang Allah kasih ujian karena dulu saya benar-benar nggak melakukan syariatnya Allah gitu. Iya. Jadi Allah kasih saya masalah gitu. Dengan masalah itu saya introspeksi, benar-benar introspeksi, berusaha selalu berdoa, mencari, bertobat. Saya benar-benar tobat. Saya berusaha untuk kembali lagi ke jalan Allah. Saya berpikiran bahwa ketika Allah memberi saya masalah, itu Allah tuh sebenarnya tuh sayang. Allah tuh sayang, kepengen hambanya itu kembali bersujud sama Allah, bertobat, kembali lagi. Allah pengen menunjukkan bahwa jalan yang kamu tempuh itu bukan seperti itu. Allah tuh pengen keselamatan akhirat untuk aku dan keluarga. Dari situ tuh benar-benar ngerasain Allah tuh, kasih sayang Allah luar biasa banget. Dari keinginan untuk mencari pertolongan Allah, semua pasrah sama Allah, yakin sama Allah,
rasanya tuh Allah tuh kayak nuntun pelan-pelan. Terus ditemuin lah sama si Roh Nabawi. Masya Jadi Allah. kelasnya Ustazah yang sebelumnya, padahal dari 2012 saya sudah punya bukunya. Oh iya, Iya, dari tapi saya nggak 2012 tapi saya nggak nggak ya, dibaca. hanya sekedar baca-baca aja. Oh, Maksudnya iya. nggak pernah sampai selesai baca itu. Dari 2012 sampai 2020, dan alhamdulillah diizinkan ya di tahun ini Iya. buat ikut kelasnya langsung gitu ya. Iya. Berarti memang Allah tuh sudah menunjukkan tanda-tandanya gitu, bahwa Amin, amin. ini salah satu tanda dari Allah, adanya buku Sirah Nabawiyah itu ya. Dan alhamdulillah sekarang juga iya gitu. Ya alhamdulillah Bun, karena tiap orang yang berhijrah itu pasti merasakan apa itu namanya ujian gitu. Bahkan belum dinamakan kita sudah berhijrah kalau kita memang belum dapat ujian dari Allah gitu, karena memang itu sunatullahnya orang yang berhijrah gitu kan ya Bun ya. Betul. Terus waktu Bunda sudah melewati ujian itu, ibrah apa sih yang membuat Bunda itu semakin kuat menjalani gitu? Padahal ujian Allah itu kan begitu berat ya, kalau misal kita rasakan gitu dari cerita Bunda gitu.